hari Minggu. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Kak Iren dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari adik-adik kita mau bersukacita. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdiri dan dengan bersukacita. Kita mau menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami bersukacita karena kami dapat mendengarkan cerita-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa agar kami dapat duduk tenang dan diam untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya ke dalam tangan anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kita baik minggu lalu ketika kemarin kita juga bertemu, lalu kemarin dan hari ini hingga besok dan seterusnya. Kita bersukacita karena Tuhan mau menjadi sahabat bagi kita semua dikala senang, susah, sedih, dalam situasi apapun. Mari adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sahabat, seperti Tuhan Yesus itu menemani kita tidak hanya dalam kita senang, tapi juga susah dan sendirian. Siapa di sini adik-adik yang mungkin merasa takut kalau misalnya mati lampu? Wah, ada yang pada berani. Wah, ada juga yang mungkin masih takut. Ya adik-adik, kita percaya kalau Tuhan Yesus selalu menemani kita. Kita percaya bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi kita gak boleh takut lagi adik-adik ya. Nah adik-adik, mari kita mau menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus,
adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk menebak suatu gambar. Coba dilihat ini gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar pohon ketika dia masih kecil. Lalu coba kita lihat lagi gambar pohon di sebelahnya. Nah, adik-adik, apa bedanya gambar dua pohon ini? Iya, yang satu kecil, yang satu besar. Adik-adik, coba kita lihat kenapa pohonnya itu bisa tumbuh dengan besar. Ya, karena dia selalu disirami oleh air, sehingga pohonnya yang tadinya kecil jadi tumbuh besar. Nah, adik-adik sama seperti kita. Adik-adik kalau misalnya makan, kalau adik-adik minum, pasti adik-adik akan tumbuh besar dan tadinya segini jadi makin tinggi. Nah, adik-adik sama juga seperti firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau kita terus membaca firman Tuhan, kalau kita terus mendengar, kalau kita terus mencari tahu tentang firman Tuhan, maka kita akan semakin tahu dan kita akan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita yang pasti adik-adik sudah penasaran kan? Kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih untuk hari ini. Tolong kami untuk mengenal-Mu, dan jagailah kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu sampai selesai. Tolong kami juga ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan mampu menyembuhkan orang yang cacat. Baik orang lumpuh, baik orang buta, semuanya sanggup Tuhan sembuhkan. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan seorang anak dari roh jahat. Wah, apa itu roh jahat? Roh adalah makhluk yang tidak dapat terlihat oleh mata. Roh jahat adalah roh yang suka membuat anak-anak untuk berbuat dosa, yaitu tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada orang tua, atau tidak taat kepada bapak dan ibu guru, dan lain-lain. Setan atau iblis adalah roh jahat. Kalau adik-adik suka menonton film kartun atau suka main game, sekarang kan banyak di film atau di dalam game permainan tentang sihir atau tentang makhluk-makhluk menyeramkan seperti monster, pokoknya yang rupanya aneh atau yang menyeramkan. Itu bisa disebut sebagai roh jahat. Roh Kudus adalah Tuhan. Iblis suka berbuat apapun yang jahat, melawan kehendak Allah. Roh Kudus suka mengerjakan apapun yang benar di mata Tuhan. Adik-adik, sewaktu di bumi, Tuhan Yesus rajin sekali berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus suka pergi ke suatu tempat khusus untuk berdoa. Kadang Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pergi ke sebuah gunung. Sewaktu dalam perjalanan pulang untuk kembali berkumpul bersama para murid lainnya,
Dari kejauhan, mereka melihat orang banyak sedang mengelilingi para murid. Beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika mereka semua melihat Tuhan Yesus, mereka terkejut kagum, lalu segera pergi menyambutnya. Bertanyalah Tuhan Yesus kepada mereka semua, "Apa yang kalian persoalkan?" Dari antara orang banyak itu, seorang bapak menjawab, "Guru, anakku itu kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Dan setiap kali roh jahat itu menyakiti dia, roh jahat itu membuat mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya kejang-kejang. Aku sudah membawa dia kemanapun meminta tolong menyembuhkannya. Murid-muridmu pun kuminta menyembuhkannya. Tapi mereka tidak dapat." Adik-adik, hati Tuhan sedih sekali. Karena dia tahu murid-muridnya tidak mempercayai Allah dengan sepenuh hati mereka. Padahal Tuhan Yesus tinggal bersama mereka dan telah menunjukkan kuasa-Nya. Namun, mereka tidak percaya kepada Allah. Karena itulah mereka tidak dapat menerima kuasa Allah untuk mengusir setan dari anak itu. Tuhan Yesus pun menegur mereka, "Hai kalian, harus sampai kapan aku berada bersama kalian? Harus sampai kapan aku bersabar? Bawalah anak itu kemari." Roh jahat yang melihat hadirnya Tuhan Yesus takut adik-adik. Dia tahu Tuhan Yesus pasti mengusirnya untuk keluar dari tubuh anak itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Maka roh jahat membuat anak itu jatuh terguling-guling dan membuat tubuh anak itu kejang-kejang. Tuhan Yesus yang melihat itu bertanya kepada bapak dari anak itu, "Sejak kapan anakmu seperti itu?" Jawab bapaknya, "Sejak dari kecil Tuhan, dan seringkali ketika roh jahat itu menyakiti dia, roh jahat itu menyeretnya ke dalam api ataupun juga ke dalam air untuk membuat dia mati. Oleh karena itu Tuhan, jika Engkau dapat, tolonglah dan kasihanilah kami." Tuhan menegur bapak itu, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Mendengar itu, mengertilah bapak itu. Lalu dia mengaku kepada Tuhan, "Aku percaya, tolonglah aku." Orang banyak makin datang berkerumun untuk melihat kejadian itu. Tuhan Yesus pun segera mengusir roh jahat itu untuk keluar dari tubuh anak itu. Kata Tuhan Yesus, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan kau keluar dari tubuh anak itu dan pergi selamanya." Roh jahat tunduk pada perintah Tuhan Yesus. Dia pergi keluar dari tubuh anak itu. Dibantingnya tubuh anak itu ke tanah. Untuk terakhir kalinya, anak itu terlihat seperti sudah mati. Sehingga orang banyak yang ada di situ berkata, "Dia sudah mati." Namun Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, lalu membangunkannya. Maka anak itu bangun berdiri. Anak itu tidak mati, karena Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan selalu hadir di setiap kesulitanmu. Saat kamu mengalami masalah, Tuhan hadir bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri, walaupun kadang kamu meragukan Tuhan. Selain itu, kamu berkuasa untuk mengusir roh jahat loh, karena ada Tuhan Yesus di dalammu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan bisa mengusir roh jahat yang mungkin mengganggumu atau keluargamu. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu diganggu oleh roh jahat?
Seperti Tuhan Yesus, kamu harus mengusirnya dengan memberi perintah. Tuhan Yesus sudah memberi contohnya. Katakan seperti ini. Dalam nama Yesus, pergi. Mengapa kamu bisa mengusir roh jahat? Karena kamu percaya pada Tuhan Yesus. Melalui kepercayaan kamu atau iman kamu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu menerima karunia dari Allah untuk dapat mengusir roh jahat. Untuk itu, jangan takut lagi adik-adik. Ketika menghadapi roh jahat, beranikan dirimu. Kamu punya Tuhan. Katakanlah seperti ini. Dalam nama Yesus, kalian roh jahat, pergi dari hidupku, pergi dari rumahku, pergi dari keluargaku, pergi dari teman-temanku. Pergi! Sekarang, Kak Mega ingin mengajak adik-adik bangkit berdiri. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang sakit yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ulangi sekali lagi ya sama-sama. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita dapat berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong papa mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Sekarang, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih kami boleh mengenalmu kembali hari ini. Terima kasih untuk pelajaranmu. Berkatilah apa yang telah kami pelajari dan dengarkan ya Tuhan, agar kami mengerti bahwa Tuhan ingin kami percaya kepada Tuhan sepenuh hati kami dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kami. Tolong kami, ya Tuhan, untuk jadi anak-anak yang dengan sepenuh hati percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong kami. Jagailah kami, keluarga kami, dan juga teman-teman kami, ya Tuhan, sampai kami bertemu Tuhan lagi. Sembuhkanlah setiap orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.